Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 20650051. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pertemuan pertama pada mata kuliah Microcontroller. Silabus pengantar Microcontroller. Pertama yaitu pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC (Integrated Circuit) dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor (CPU), memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller, ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol, mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Pertama ada CPU. CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi (fetch), menerjemahkan (decode), lalu akhirnya dieksekusi (execute). CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. 2. Ada memori (penyimpanan). Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, EEPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program (source code program). Ketiga ada port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke microcontroller. Selanjutnya keempat, port serial (serial port). Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lain seperti port paralel. 5. Pengatur waktu dan penghitung (timer and counter). Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Microcontroller mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu timer dan penghitung counter menyediakan sebuah fungsi pengetahuan waktu dan penghitung di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Selanjutnya 6. Analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital (edisi).
Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. 7. Digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog (DAC). DAC melakukan operasi pembalikan. Konversi ADC, DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor PC dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi. 8. Kontrol interupsi (interrupt control). Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi (penundaan) untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal (diaktifkan dengan penggunaan pin interrupt) atau internal dengan menggunakan instruksi interrupts selama pemrograman. 9. Blok fungsi khusus (special function block). Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi, khususnya misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Selanjutnya di sini terdapat keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Pertama, keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya, di sini terdapat keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Pertama, keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler yaitu 1. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. 2. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. 3. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dalam pemeliharaan sistem. 4. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. 5. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Selanjutnya, kekurangan dari mikrokontroler yaitu 1. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. 2. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. 3. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. 4. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Terima kasih. Sekian review pertemuan pertama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.